Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi bersama saya Arini Setina. Sekarang kita sudah sampai di Superlab 3. Nah, di sini seperti biasa ada topik-topik yang akan kita kerjakan. Di sini ada instruksi seperti biasa dari part 1 sampai part 11. Kita mulai dari part 1 yaitu mengenai basic configuration. Kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama display. Lalu kita akan konfigurasi enable secret dengan password SID. Satu dulu, enable, lalu kita ganti menjadi config, lalu host switch 1, lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 2, enable config host router 2, enable secret SID. Lalu kita ke switch 2, enable config host switch 2, enable secret SID. Lalu kita ke switch 3, enable config host switch 3, enable secret SID. Router 4, enable config host router 4, enable secret SID. Lalu router 1, enable config host router 1, enable secret SID. Lalu switch 6, switch 4, enable config host switch 4, enable secret SID. Lalu ke switch 5, enable config host switch 5, enable secret SID. Switch 6, enable config host switch 6, enable secret SID. Lalu router 3, enable config host router 3, enable secret SID. Lanjut ke part 2 yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan trunking. Nah, ini itu sebenarnya bukan di switch 3, switch 4 dan juga router 1, tapi sebenarnya di switch 1 dan router 2 ini ada kesalahan di instruksi. Lalu di sini kita akan membuat VLAN, lalu konfigurasi terang dan low terang, port face, dan juga memasang IP statik pada DNS, web, dan juga email server. Untuk VLAN satunya itu default, kita tidak perlu membuatnya, yang VLAN 1 ini, tapi kita harus memasukkan interface-nya. Kita masuk ke switch 1, interface range FA 0/1 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 1, spanning port face, lalu kita exit. Lalu untuk terangnya, ini kan terhubung ke router 2 menggunakan FA 0/4. Kita bisa masukkan interface FA 0/4, lalu switch port mode terang, switch port terang
allow VLAN 1. Lalu kita lanjut ke router 2. Kita nyalakan portnya dulu. Tadi portnya FA0/0, lalu no shutdown. Kita exit. Kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 1. Kita buat interface FA0/0.1, lalu encapsulation keduan Q1, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Enter. Lalu kita buka DNS server. Kita masukkan IP-nya secara statik. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu subnet pathnya 255.0. Default gateway-nya 1.1. Lalu untuk DNS-nya 1.2. Lalu kita lanjut ke web server. Di sini untuk IP-nya itu 1.3. Subnet pathnya 255.0. Default gateway-nya 1.1. Lalu DNS-nya 1.2. Email server, kita IP configuration. Ini masukkan IP-nya 1.4. Subnet pathnya 255.0. Default gateway-nya 1.1. Lalu DNS-nya 1.2. Kita akan coba kirim paket dari DNS ke email server. Sudah successful. Lalu dari web server ke DNS ini juga sudah successful. Kita lanjut ke part 3, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan juga router 4. Kita akan membuat VLAN-nya dulu, lalu konfigurasi trunk dan juga port flash. Kita masuk ke switch 2 terlebih dahulu. Di sini kita akan buat VLAN-nya dulu. Enable SIP, lalu conf. Bisa dilihat di sini tuh ada VLAN 2, 3, dan juga 4. Kita buat dulu VLAN 2, name VLAN 2, lalu VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Kita exit. Kita akan masukkan interface-nya terlebih dahulu. Di sini untuk VLAN 2 FA02, interface FA0/2, switchport mode access, switchport access VLAN 2, lalu entry port face. Kita exit. Lalu kita masukkan untuk yang VLAN 3 di sini 03, ini 04. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchport mode access, switchport access VLAN 3. Lalu port face. Kita exit. Lalu untuk yang VLAN 4 di sini 5 sama 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchport mode access, switchport access VLAN 4. Port face. Kita exit. Lalu untuk trunknya ini terhubung ke router 4 itu pakai 0/berapa itu? 0/1. Kita masukkan interface FA0/1,
switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 2 sampai 4. Kita konfigurasikan di access point. Di sini disuruh untuk konfigurasi SSID, lalu authentication dan juga passwordnya. Kita buka access point-nya, kita ke config. Ini kita klik yang port 1. SSID di sini namanya disuruh adalah sekolahan akademi. Lalu untuk autentikasinya WPA to PSK, untuk passwordnya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Smartphone 0, kita ke config, lalu kita klik yang wireless. Di sini untuk SSID juga kita isikan sekolahan akademi. Lalu autentikasinya WPA to PSK, lalu passwordnya sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah ada kabelnya. Lalu kita lanjut ke smartphone 1. Kita lakukan hal yang sama. Kita ke wireless, lalu SSID sekolahan akademi, lalu WPA to PSK, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Smartphone 2 wireless sekolahan akademi, WPA to PSK 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah. Lalu kita konfigurasikan di router 4. Bentar, ini di router 4 itu yang 1/0 itu mengarah ke switch 2. Kita nyalakan dulu portnya. Kita masuk, enable, SID, config, interface FA 1/0, no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk interface FA 1/0.2. Ini adalah sub interface-nya untuk VLAN-nya. Lalu encapsulation .1Q2, IP address-nya bisa dilihat di sini. Untuk VLAN 2 192.168.2.1 255 255.255.0. Kita exit. Lalu untuk yang VLAN 3 kita lanjut untuk konfigurasi DHCP dan juga set DNS server di router 4. Kita akan ketikkan IP DHCP full VLAN 1, VLAN 2. Lalu untuk networknya 192.168.2.0 255 255 255.0. Untuk default routernya 192.168.2.1. DNS-nya di sini menggunakan 1.2. 192.168.1.2. Kita exit. Kita lakukan hal yang sama untuk yang VLAN 3. Lalu networknya di sini kita ganti 3.0. Default router 3.1 DNS, lalu exit. VLAN 4 network, default router
DNS. Kita exit. Lanjut untuk konfigurasi IP excluded-nya. IP DHCP excluded 192.168.2.1 lalu 3.1 4.1. Kita akan cek IP DHCP-nya di PC 8. Ini sudah ada, lalu PC 10 sini ada, lalu di smartphone 0, dan ini juga sudah ada. Lalu kita akan coba uji konektivitas. Dan di sini sudah successful. Lalu dari PC 8 ke PC 10 ini gagal, kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan juga router 4. Jadi kita akan membuat VLAN, lalu konfigurasi terang dan log terang, lalu port flash. Kita ke switch 3, enable SID config. Kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 5, name VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7. Kita exit. Kita akan masukkan interface-nya. Di sini VLAN 5 itu 05, ini 04, berarti 4 dan 5. Interface range EVA 0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 5, lalu port base. Kita exit. Lalu kita masukkan untuk yang ini 03, ini 02, berarti 02 dan juga 03. Interface range EVA 0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 6, lalu port base. Kita exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 7, di sini 6 dan juga 7. Interface range EVA 0/6 sampai 7. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 7, lalu port base. Kita exit. Lalu kita ke router 4, masukkan interface FA 0/0, ini yang mengarah ke switch 3, lalu no shutdown. Kita exit. Kita buat sub interface-nya, interface FA 0/0.5, lalu encapsulation.1q5, IP address 192.168.5.1, 255.255
255.0 exit. Lalu untuk yang VLAN 6 encapsulation .1Q6 IP address-nya 6.1 exit. Lalu VLAN 7 version .1Q7, lalu IP address-nya 7.1 exit. Kita konfigurasikan IP DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 5, lalu networknya 192.168.5.0 255.255.255.0. Lalu di routernya 192.168.5.1, DNS-nya 192.168.1.2. Kita exit. Lalu untuk yang VLAN 6 akan saya percepat saja. Lalu kita masukkan IP DHCP exclude-nya 192.168.5.1, lalu 6.1, 7.1. Kita cek IP DHCP-nya di PC 15. Di sini ada. Lalu PC 12. PC 17. Lalu kita kirim paket dari PC 15 ke PC 17. Di sini gagal. Kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6, dan juga router 3. Kita akan konfigurasikan di switch 6 terlebih dahulu. Di switch 6 ini ada VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan juga VLAN 11. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita ke switch 6, enable SID, lalu config. Kita buat VLAN-nya VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 11, name VLAN 11. Exit. Kita masukkan interface-nya. Di sini VLAN 8, ini 910, VLAN 9 ini 78, VLAN 10 56, lalu yang ini 34. Kita masukkan. Interface range FA 0/9 sampai 10. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 8, lalu spanning tree port face. Kita exit. Lalu interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode access, port access VLAN 9, lalu port face. Kita exit. Lalu interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode access, port access VLAN 10. Spanning tree port face. Kita exit. Lalu interface range FA 0/3 sampai 4.
super mode akses, super akses VLAN 11. Lalu port face, kita exit. Kita akan terangkan juga di sini ada dua interface FA 0/1 dan 0/2 untuk yang ke switch ini, switch 4 dan juga ke switch 5. Kita terangkan interface range FA 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang, low, VLAN 8 sampai 11. Kita lanjut di switch 5. Di sini ada VLAN 11, 12 dan juga 13. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk enable SID, lalu config. Kita buat VLAN 11, name VLAN 11, lalu VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Kita exit. Kita masukkan interface-nya. Di VLAN 11 ini ada 78, lalu VLAN 12 ada 56, lalu di VLAN 13 ini ada 34. Kita masukkan interface range FA 0/7 sampai 8, switchboard mode akses, VLAN 11, lalu port face, kita exit, lalu interface range FA 0/5 sampai 6, switchboard mode akses, VLAN 12, lalu port face, kita exit. Kita masuk ke VLAN 13, interface range FA 0/3 sampai 4, switchboard mode akses, VLAN 13, spending dari port face, kita exit. Kita akan konfigurasikan terang. Ini ada yang FA 01 dan juga 02 ke yang switch 4 dan juga switch 6. Interface range FA 0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang, low, VLAN 11 sampai 13. Kita lanjut ke switch 4. Kita buat dulu VLAN-nya. Enable SID, config, VLAN 8, name VLAN 8. Sini akan saya percepat saja. Kita konfigurasikan terangnya dulu. Interface range FA 0/2 sampai 3, switchboard mode terang, low, VLAN 8 sampai 13. Lalu ini dari router 3 ke switch 4 itu pakai FA 0/0. Kita bisa nyalakan dulu. Enable SID, config. Interface FA 0/0, no shutdown, exit. Kita buat sub interface-nya. Interface FA 0/0.8, encapsulation 8, lalu IP address-nya, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Exit. Kita lakukan sampai VLAN subinterface VLAN 13. Sini akan saya percepat saja.
Kita lanjut konfigurasi untuk IP DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 8. Lalu untuk networknya 192.168.8.0 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.8.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.2. Exit. Kita lakukan sampai VLAN 13. Ini akan saya percepat saja. Kita konfigurasikan untuk IP excluded-nya. IP DHCP exclude 192.168.8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1. Kita akan cek IP DHCP-nya. Kita ke PC 28, PC 20, PC 23, PC 24, PC 26, PC 3, lalu PC 0. Akan coba kirim paket dari PC 28 ke PC 23. Sudah successful. Lalu dari PC 0 ke PC 3 gagal. Ini sudah successful. Kita lanjut ke part 6, yaitu mengenai konfigurasi Rapid BVST. Jadi kan ini switch 4, 5, 6 itu kan saling terhubung. Jadi bisa terjadi looping kalau tidak diblokir salah satu portnya. Kita masuk ke switch 4, enable SID, lalu conf t. Kita ketikkan spanning strip 3 mode rapid strip BVST. Lalu bisa kita copy saja. Kita lakukan di switch 5. Kita masuk dulu enable SID, lalu conf t. Kita paste. Lalu kita ke switch 6, enable SID, lalu conf t. Kita paste. Kita ke switch 4 lagi, spanning tree. Kita ganti VLAN 1. Kenapa 1? Ini karena VLAN default dan terhubung ke VLAN 8 sampai 13. Lalu koma 8 sampai 13. Kita ketikkan do show spanning strip 3. Terus di sini VLAN 1 ada,
VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Sudah ada semua. Lalu kita lanjut ke part 7, yaitu mengenai konfigurasi point-to-point addressing between routers. Jadi kita akan mengkonfigurasikan IP address pada semua router sesuai IP yang ada di display ini. Lalu kita bisa uji konektivitas. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita masuk enable SID, lalu conft. Kita isikan untuk yang interface SE3/0 dulu, interface SE3/0, IP address 10.10.10.1, lalu selanjutnya 30 berarti 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Kita masukkan untuk yang interface SE2/0. Lalu untuk IP address-nya di sini kita ganti menjadi 10.9. Lalu no shutdown. Kita lanjut ke router 2. Kita masuk dulu enable SID, lalu conft. Kita masukkan untuk yang interface SE2/0 terlebih dahulu. Lalu IP address 10.10.2.255.255.255.252. Lalu kita exit. Lalu interface SE3/0. Lalu untuk IP-nya di situ 10.5. Maaf belum saya no shutdown tadi yang 2/0. Seperti ini. Saya coba cek di router dulu. Ini sudah no shutdown semua. Di router 2. Di sini sudah no shutdown ya, shutdown. Lalu kita lanjut ke router 4. Kita masuk dulu enable SID, lalu conft. Interface SE3/0 dulu, lalu IP address 10.10.10.6 255.255.255.252. lalu no shutdown. Kita exit. Lalu interface SE2/0. Di sini untuk IP address-nya adalah 10.13. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu kita bisa masuk ke router 3. Enable SID, lalu conft. Interface SE3/0 dulu. Di sini IP address-nya adalah 10.10.10.255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu interface SE2/0. Kita masukkan untuk IP address-nya di situ 10.10. No shutdown. Lalu kita bisa coba untuk kirim paket dari router 2 ke router 1. Situ successful. Lalu dari router 4 ke router 3. Nah, ini sudah successful. Kita lanjut ke part 8, yaitu mengenai konfigurasi OSPF di semua router. Jadi warna hijau ini adalah area OSPF, lalu kita bisa cek dengan neighborship dan juga tabel routing, dan nanti terakhir kita akan coba untuk konektivitas dengan ping di antara router. Kita bisa masuk ke router 1 dulu. Kita exit.
kita ketikkan router OSPF 1. Untuk networknya di sini yang mengarah ke router 2 itu ada 10.1 dan juga 10.2. Jadi untuk networknya adalah 10.0. 10.10.0. Untuk wildcardnya 0.0.0.3. Area 0. Lalu yang mengarah ke router 3 di sini ada 10.9 dan juga 10.10. Jadi networknya adalah 10.8. Kita lanjut ke router 2. Di sini kan ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke switch 1, ke router 1 dan juga ke router 4. Kita masuk dulu. Kita exit. Lalu kita ketikkan router OSPF 1. Lalu untuk networknya, yang pertama tadi yang mengarah ke router 1 yaitu 10.10.10.0, lalu wildcard 0.0.0.3, area 0. Lalu selanjutnya untuk yang mengarah ke router 4, di situ 10.5 dan juga 10.6, jadi networknya 10.4. Lalu untuk yang mengarah ke switch 1, karena di situ hanya ada VLAN 1, kita bisa ketikkan network 192.168.1.0 lalu 0.0.0.255 karena seleksinya 24, lalu area 0. Lalu kita ke router 4. Nah, di sini tuh ada 2 jalur, itu ke router 2 dan juga ke router 3. Kita bisa isikan dulu. Kita masuk ke router OSPF 1, lalu networknya tadi yang ke router 2 itu 10.4, 0.0.0.3, area 0. Lalu yang mengarah ke router 3 ada 13 dan juga 14, jadi networknya itu 10.12. Nah, di sini akan saya ulangi. Lalu untuk VLAN-nya di sini itu ada 2 sampai 7. Kita bisa isikan saja network 192.168.2.0, 0.0.0.255, area area 0. Lalu untuk VLAN 3 kita ganti saja 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. Kita lanjut ke router 3. Kita masuk dulu, exit, lalu router OSPF 1. Untuk yang mengarah ke router 1 dulu, network berarti 10.8, 0.0.0.3, area 0. Lalu yang ke router 4 di situ 10.12. Akan saya ulangi. Lalu untuk VLAN-VLAN-nya di sini ada VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita isikan saja 192.168.8.0, maaf, 8.0, 0.0.0.255, area 0. Lalu untuk VLAN 9, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0. Kita cek saja. Untuk cek di sini akan saya lakukan di router 3. Do show IP OSPF
neighbor. Nah, ini ada yang 7.1 dan juga 10.9. Lalu kita cek untuk rootnya, to show IP root. Di sini ada yang 10.0 sampai 10.4. Lalu juga ada VLAN 1 sampai VLAN 13. Kita akan uji konektivitas. Saya akan kirim paket dari smartphone 0 ke PC 28. Nah, di sini sudah successful. Kita lanjut ke part 9, yaitu mengenai konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa masuk ke DNS server, ke bagian service. Di bagian DNS ini, pastikan kita centang on-nya. Lalu untuk name-nya di sini kita disuruh memasukkan academy.sekolahan.id. Untuk tab-nya di sini record, lalu untuk address-nya 192.168.1.3. Kita add. Di sini type-nya kita ganti menggunakan Cname. Name-nya www.academy.sekolahan.id. Untuk hostname-nya academy.sekolahan.id. Kita add. Lalu untuk type-nya kita ganti record lagi. Name-nya mail.academy.sekolahan.id. Untuk address-nya 192.168.1.4. Kita add. Lalu kita tambahkan lagi type Cname. Untuk name-nya di sini www.google.com. Untuk host-nya di sini google.com. Kita add. Lalu kita ke web server, kita ke service, lalu kita ke HTTP. Di sini pastikan keduanya on. Lalu kita ke index.html, kita klik edit. Di sini kita ganti menjadi academy sekolahan ID. Lalu ini welcome to Cisco Packet Tracer, kita hapus, kita ganti menjadi welcome to academy sekolahan ID. Kita save, lalu yes. Kita cek di PC 8, kita ke command prompt, kita ping www.academy.sekolahan.id. Nah, di ini awalnya memang RTO, tapi nanti setelah itu bisa TTL. Lalu untuk web browsernya saya akan coba di PC 20. Kita ke web browser. Ini kita ketikkan academy.sekolahan.id, lalu kita klik go. Nah, di sini muncul academy.sekolahan.id ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Jadi di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Lalu di sini password user 2 itu salah, harusnya 456. Lalu setup email client di PC 1 untuk menggunakan user 1 dan setup email client PC 2 untuk menggunakan user 2. Lalu untuk konektivitasnya kita akan melakukan saling berkirim email dari PC 1 ke PC 2. Kita ke email server terlebih dahulu.
Kita ke service, lalu kita ke bagian email. Ini pastikan on semua. Lalu untuk domain name-nya kita isikan akademi.sekolahan.id. Lalu untuk di sini kita set terlebih dahulu. Lalu usernya kita isikan user 1. Lalu passwordnya 123. Kita klik tanda plus. Lalu kita tambahkan user 2. Passwordnya 456. Kita klik tanda plus. Kita akan konfigurasikan di PC 1. Kita ke PC 1. Kita centang untuk IP DHCP terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian email. Untuk username di sini akan saya isikan user 1, lalu email address-nya user 1 at mail.academy. Dari sini ada typo. sekolahan.id. Lalu untuk incoming-nya mail.academy.sekolahan.id. Untuk outgoing-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Lalu username-nya user 1, passwordnya 123. Lalu kita save, kita silang, kita ke PC 2, kita centang dulu IP DHCP-nya, kita ke email, ini username user 2. Lalu untuk mail address-nya user 2 at mail.academy.sekolahan.id. Lalu incoming-nya mail.academy.sekolahan.id. Lalu outgoing-nya mail.academy.sekolahan.id. Username-nya user 2. Lalu passwordnya 456. Kita save. Sekarang kita akan coba kirim. Kita klik yang compose. Untuk di sini kita isikan user 1 at academy.sekolahan.id. Lalu untuk subjeknya sini connect. Di bawahnya kita isikan pesan. Di sini saya isikan halo saja. Lalu kita send. Kita ke PC 1, email, lalu kita pilih yang receive. Nah, ini di sini itu sudah ada. Kita klik. Nah, sekarang kita akan coba balas. Kita pilih reply. Ini untuk pesannya kita isikan saja hai. Lalu di sini kita hapus dulu mailnya. Sebentar. Nah, seperti ini kita bisa send. Lalu kita lihat ke PC 2 email, lalu di receive. Kita klik. Nah, di sini ada balasannya yang tadi kita ketik, yaitu hai. Lalu kita lanjut ke part terakhir, yaitu part 11 mengenai konfigurasi akses list. Nah, jadi nanti kita konfigurasi di router 2. Di sini kita akan memblokir email
server dan juga web server. Di sini pakai ID-nya yaitu 102. Lalu nanti kita akan coba ping apakah berhasil. Kita ke router 2 terlebih dahulu. Kita enable SID, lalu conft. Kita ketikkan akses strip list 102 deny IP. Nah, di sini 192.168.2.0.0.0.255. Lalu host di sini karena ada 2 yang akan diblokir, dan web server itu IP-nya 192.168.1.3. Lalu kita ketikkan lagi 1.4. Kita masuk dulu ke interface FA 0/0.1, lalu IP akses strip group 102 out, lalu kita exit. Kita ketikkan akses strip list 102 permit IP any. Sekarang kita coba ping. Ini saya akan coba di VLAN 5 di PC 15. Kita ke command prompt ping academy.sekolahan.id. Nah, di sini itu sukses. Lalu kita akan coba ke web browsernya. Di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kita go. Nah, di sini itu bisa muncul tulisan Akademi Sekolahan ID. Lalu kita coba di VLAN 2. Kita ke smartphone 1. Lalu ke command prompt. Sini kita ping 192.168.1.3. Dan itu DHU. Ini adalah IP dari web server. Lalu kita coba di web browsernya. Kita ketikkan academy.sekolahan.id. Nah, di sini itu tidak muncul apa-apa karena ini itu sudah diblokir. Jadi tidak muncul apapun, entah itu kosong seperti ini atau RTO. Nah, di sini konfigurasi untuk Superlab 3 ini sudah selesai, tapi di sini itu kan completion-nya itu 95%. Kita bisa lihat dulu ke assessment items. Kita cek. Nah, di bagian DNS server ini silang semua karena tadi kita pakainya ID, sedangkan di sini tulisannya .com. Kalaupun kalian ganti menggunakan .com, itu tidak akan bisa. Sekian materi di bab Superlab kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.